Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Silakan Mbak Sani. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Semangat ya, habis ini kan istirahat. Ya, Bu. Tapi pelajaran dulu. Pertama ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Safira, Hadiroh, Bu. Via, Hadiroh. Diana, Hadiroh. Saniatus. Hadiroh. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita pemanasan fokus dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk 1 berarti tepuknya 3 kali. Kalau ibu bilangnya tepuk 2 berarti tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilangnya tepuk 3 berarti tepuknya 1 kali ya. Ya, Bu. Ya, kita coba ya. Ya, Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Yeay, udah tepuk semua ya. Sekarang dibuka halaman 65. Kita masuk ke bab 4, yakni ada adab sholat dan berzikir. Nah, yang pertama sebelum kita membahas adab sholat dan berzikir, kita bahas dulu apa sih sholat itu. Ada yang tahu sholat itu apa? Ibadah. Yang kita sholat ini berasal dari kata sholatun yang artinya itu doa. Nah, secara istilah itu, sholat itu adalah serangkaian ibadah dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Tetapi yang tetap memenuhi syarat dan ketentuan rukun-rukun sholat. Sholat itu berapa kali dalam sehari? 5. Ada apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalian udah sholat 5 waktu semuanya kan ya? Insyaallah. Tidak boleh ada yang bolong. Main Ditambahin. bolong, Bu. Astagfirullah, nggak boleh ya Mbak. Harus full. Sekarang kalian sudah kelas 7, udah balai semua kan? Jadi harus sholat 5 waktu semua. Tapi habis ini kan balai, ya kan? Jadi tetap harus sholat 5 waktu dan ditambahi sholat sunnah. Nah, kemudian pastinya Allah juga sudah memerintahkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini sudah jelas diterangkan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Karena Allah itu, karena sholat itu adalah keutamaannya. Sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? 2. Sholat itu jadi tiang agama ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan sholat, kalian itu merobohkan agama. Apa yang kalian yakini itu berarti kalian robohkan sendiri, gitu ya. Nah, kemudian ada berzikir. Berzikir itu apa sih? Mengingat Allah. Nah, berzikir itu mengingat dan menyebut. Jadi kita itu kalau berzikir itu mengingat dan menyebut, bukan hanya menyebut saja ya. Jadi dalam hati itu kita resapi maknanya apa. Berzikir itu bisa dengan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar gitu ya. Nah, berzikir itu kan kita ucapkan, kita renungi dalam hati dan kita gerakkan gitu dengan fisik, dengan perbuatan kita. Jadi apa ya, kita selain berzikir kita juga harus memberikan perubahan yang positif pada diri kita untuk orang sekitar kita juga, bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada makhluk yang lainnya. Nah, Allah juga telah memerintahkan berzikir itu ada pada salah satunya ada pada surah Al-Ahzab
yang artinya laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi di sini sudah jelas Allah pasti akan memberikan pahala yang besar kepada hambanya yang mau berzikir. Tapi tidak hanya dengan lisan ya, dengan perbuatan, dengan hatinya juga. Nah, kita masuk pada bab intinya, yakni ada adab ketika sholat. Kita kan pasti punya etika, punya adab kepada manusia sendiri aja kita beretika ya, bersopan santun. Masa kepada Tuhan sendiri kita tidak melakukannya. Jadi kita harus beradab ketika sholat, ketika beribadah. Nah, yang pertama ada khusyuk, terus ada hati yang ikhlas, menjaga waktu dan batas-batasannya, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat, serta memakai pakaian yang baik. Jadi kita harus melaksanakan adab-adab ini ketika akan melaksanakan sholat dan saat melaksanakan sholat, ya. Karena kita kan sholat itu kan menghadap kepada Allah, berkomunikasi langsung kepada Allah. Jadi kita harus melaksanakan adab-adab ketika sholat ini. Selain adab ketika sholat, berzikir pun juga ada adabnya. Nah, yang pertama, maaf ya ini nggak kelihatan tulisan nomornya, di sini ada nomornya. Yang pertama ada ikhlas, merendahkan. Yang kedua merendahkan suara. Yang ketiga berzikir dengan zikir dan wirid. Yang keempat mencoba memahami maknanya. Yang kelima duduk di suatu tempat yang suci. Yang keenam mewangikan pakaian dan tempat. Dan yang terakhir memilih tempat yang agak sunyi. Ya, sampun jelas ge? Apa ada yang ditanyakan dari ini? Jelas, Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, selain setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya, entah itu yang baik maupun yang ternyata itu berakhiran buruk, bukan berbuat buruk ya. Nah, hikmah sholat ini ada banyak sebenarnya, tapi di sini Ibu sebutkan beberapa saja. Yang pertama ada mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua menjadikan hati tenang. Yang ketiga menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Yang keempat menanamkan nilai tidak ada yang memberikan kenikmatan serta pertolongan selain Allah. Yang kelima, sholat itu dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar yang ada di surat tadi yang sudah Ibu jelaskan, surah Al-Ankabut tadi. Terus yang keenam, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, kemudian ada manfaat zikir atau hikmahnya zikir. Di sini juga sebenarnya hikmahnya berzikir itu ada banyak, tetapi Ibu menyebutkan beberapa. Di sini ada membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha, hati menjadi tenang, bersabar dalam menghadapi masalah apapun dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya. Jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu pasti perbuatan yang sia-sia. Jangan, pasti semua itu pasti ada hikmahnya. Walaupun kita ditimpa musibah pun pasti nantinya ada hikmahnya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Tidak. Yuk, sekarang kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dengan game ya. Ya, Bu. Jadi ini nanti dapat disentuh. Sekarang siapa yang mau maju? Saya. Ayo silakan, Mbak. Nanti dijawab ya. Nanti ini ada pertanyaan. Silakan disentuh. Nomor berapa? Iya. Jawabannya apa? Adalah doa, Bu. Iya, benar atau tidak ya? Yeay. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Saya. Ya, silakan Mbak Fia. Mau nomor berapa? Nomor 3. Kita buka nomor 3 ada apa ya pertanyaannya? Ada orang yang sholat adalah memakai pakaian yang baik, Bu. apakah iya? Yeay, benar. Siapa lagi yang mau mencoba? Silakan, Mbak Mai. Nomor berapa? Nomor 5. Apa ya soalnya? Manfaat berzikir adalah apa? Hatinya menjadi tenang. Apakah benar? Yeay.
mendidik dalam menghargai waktu. Ye, benar. Satu lagi, siapa yang mau? Ayo silakan Mbak Safira. Nomor 4, Bu. Ya. Apa ya soalnya? Adab orang yang berzikir adalah apa? Mencoba memahami waktu. Oh, bener. Ye. Selanjutnya, kapan-kapan kita buat game yang lebih asyik lagi ya, yang lebih panjang durasinya. Yang ada lagunya, Bu. Iya, yang ada musik-musiknya ya, biar asyik ya. Ya. Sadi bisa joget, Bu. Nggak boleh joget-joget itu ya, apalagi diupload di itu aplikasi itu nggak boleh ya. Harus berakhlak. Biasanya, Bu. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu. Semoga bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa dijalankan apa yang sudah kita pelajari, karena orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Kalau kalian ahli ibadah tanpa berilmu kan, ayo gimana jadinya perhitungan amalnya kan? Jadinya jangan lupa belajar dan diamalkan juga ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Di sini ada kalimat penutup, satu-satunya orang yang terpelajar adalah orang yang telah belajar bagaimana belajar dan berubah. Ya. Siap, Bu. Oke. Kita berdoa dulu, doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jangan lupa belajar. Sampai jumpa di pertemuan depan. Mohon maaf atas segala perbuatan atau kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.